Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas RG Bagus Warsono? Alhamdulillah ini biasanya lihat suasana Cirebon. Terima kasih atas undangannya hadir di Yatra Caruban dan sengaja hari ini bertepatan kemarin Hari Guru karena komandan Lumbung Puisi, kurator Lumbung Puisi, seorang pendidik juga. Ya Ya, karena masih 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 pendidik, guru sampai hari ini masih guru. masih guru. Hmm. Selamat Hari Guru dan berbicaranya kita tidak guru, tetapi tentang lumbung puisi sastrawan Indonesia yang beralamat di Indramayu. Ya, Luar biasa itu lumbung puisi sampai kegiatan-kegiatan walaupun sederhana justru bisa dihadiri se-Indonesia. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya Mas Bagus, ide mendirikan lumbung puisi itu berawal dari apa? Oh, ini ide Lumumpi sih. Iya, Sebetulnya mau pengen kumpul-kumpul aja. iya, Teman-teman kita banyak ya, kalangan penyair, iya, kalangan sastrawan, ya, yang membutuhkan sarana ya untuk silaturahim gitu, iya, atau iya. ngobrol apa sebab tidak ada yang memperhatikan mereka tuh. Nah, Nah, itu. iya. Jadi kita membuat lumbung puisi lah gitu. Sejak tahun berapa lumbung puisi didirikan? Tepatnya 1 Januari 2011. 1 Januari 2011 berarti sudah 12 tahun, Ya, 12 tahun, hampir 13 tahun. hampir 13 tahun. Luar biasa ini yang kadang-kadang jadi pemikiran saya sederhana, walaupun kegiatannya sederhana itu memakan eh, dana tenaga itu saya sendiri kadang-kadang bingung gitu. Ini kepedulian terhadap sastra begitu tinggi. Iya. Selain kita menjalin silaturahmi dengan sastrawan se-Indonesia itu kan lumbung puisi juga mendokumentasikan, Iya, bahkan di pelangnya ada tulisan pusat dokumentasi. taksi. Iya. Apakah itu juga solusi? Karena selama ini dokumentasi itu adanya pusat dokumentasi HB Yasin. Iya. Nah, sekarang ada juga pusat dokumentasi lumbung puisi. eh ada semacam eh katakanlah untuk Indonesia itu satu dokumen itu belum cukup, perlu ada dokumentasi lainnya Perlu pembanding. sebagai Pembanding. pembanding. Iya, perlu. Yang saya tanyakan, selama mengelola lumbung puisi sudah berapa buku yang dicetak? Kira-kira sepanjang tahun Ya, ya, setiap tahun itu menerbitkan buku dari mulai tahun 2011 ya, menerbitkan buku, dan dalam 1 tahun itu ada yang 1 buku, ada yang juga 3 buku, bahkan ada yang 4 buku. dalam Jadi dalam satu ya, tahun. yaitu khusus lumbung puisi, bukan tulisan saya begitu maksudnya. Iya, lumbung puisi. Ini kan berbicara lumbung Iya, puisi. betul. Jumlah seluruhan berapa khusus lumbung puisi? Ya sekitar 24 25 udah 24, 25 udah menulis ya. Iya, berarti rata-rata dari 12 tahun itu rata-rata satu tahun itu bisa 2 buku ya. Ya bisa 2 buku. Untuk tahun 2023
penerbitan antologi bersama, dan ini kan Lumbung Puisi kan lebih memfokuskan antologi puisi bersama Iya. para penyair baik yang muda maupun yang lansia ya masuk di situ, tidak ada perbedaan. Eh, di sini saya yang bingung, ini kan perlu perlu kurasi. Nah itu dalam pelaksanaan kurasi itu saya angkat topi. Kadang-kadang kan asisten pada jauh semua gitu. Termasuk Mister Nana dan saya juga berkunjung ke sana hanya sepintas, tidak bisa membantu sepenuhnya. Insya Allah bisa membantu. Ini saya kadang-kadang lumbung puisi, kegiatan lumbung puisi ini sarana yang menurut saya sangat bagus untuk dunia sastra dan ternyata didukung. Berapa kalau setiap pertemuannya kan tidak pernah muluk-muluk pertemuan besar. Biasanya ciri khas lumbung puisi itu pertemuan kecil ya. Pertemuan kecil. Alasannya apa? Jadi begini, alasannya kami itu jangan sampai mengecewakan yang diundang. Artinya kita sederhana aja. Iya. Jadi pertemuan datang, teman-teman datang di lumbung puisi, ya namanya juga pertemuan kecil. Artinya ya seadanya gitu. Tapi Jadi ternyata kecil juga kan, yang hadirnya kan lintas provinsi juga. ya memang ya mengenai apa tidak mengecilkan mereka yang hadir tentunya, hanya namanya saja pertemuan kecil. Iya. Ya, tapi yang hadir tentu saja penyair-penyair besar, Oh gitu ya. kawan besar gitu. Berarti lebih baik kita memunculkan sesuatu yang ya kecil saja Kecil dulu lah, saja. daripada kita wah besar ternyata kecil Ya, gitu ya. ternyata Banyak kecil. banyak ya yang Banyak yang ditemukan terjadi. gitu. Ya, sama begitu, persis seperti itu. Banyak ya. Jadi Kita pertemuan kecil tapi yang datang orang-orang hebat gitu, orang besar gitu yang datang. iya. Eh selama 12 tahun itu dari daerah mana saja sastrawan yang hadir tuh? Dari Kutai ada, terus dari mana lagi? Banyak ya, sih Indonesia pernah datang semua, termasuk dari Nusa Tenggara Timur juga ada. Ada, iya. Jadi dari banyak banyak sekali lah, dari Sumatera ya, Kalimantan, Sulawesi ya, dari Nusa Tenggara Timur, dari Bali juga ya, banyak yang hadir. Alhamdulillah. Ini kaitannya dengan yang sempat antara pro dan kontra. Lumbung Puisi itu kemarin kan menerbitkan Satya Ya, sastra nagari. Sastra Nagari Iya. ya, yang mendokumentasikan para sastrawan baik cerpenis maupun penyair yang eksis sampai saat ini menulis. Iya. Nah itu kan jelas banyak yang merasa, oh saya juga pernah nulis pada tahun itu. Saya punya keyakinan, ada yang protes tidak itu? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang protes. Heeh. Bahkan ini juga sebetulnya malah bukannya protes, tapi ingin dimasukkan dengan pembuktian-pembuktian gitu. Iya, tetap artinya itu kan protes, kok kenapa saya tidak masuk gitu. Ya, itu hanya kemungkinan itu mereka menulis, memang menulis ya kan, tetapi tidak di media yang sudah dikumpulkan oleh dokumentator kita nih, dokumentator clipping ya, yang saya akui itu se-Indonesia tidak ada bandingnya gitu. Jadi di sana sudah tersedia semua. Iya. Jadi dari mulai media apapun ada. Nah, ketika mereka itu muncul, kemungkinan media-media itu media daerah. Iya, Seperti kayak Surabaya Post, ya, dan Banjarmasin Post. Post, Nah, ya. itu tuh sehingga teman kita nih yang namanya Wawan Hamzah Afan kebetulan sampean sendiri ya kan, Iya. tidak mengoleksi koran-koran yang berada di Lampung misalnya. Iya. Nah, sedangkan mereka
menulis di situ gitu. Iya, iya. Jadi ketika mengajukan komplain bukan berarti menolak, Iya, artinya iya. dia menyetujui. Nah, ini juga kami juga perlu menambah, Iya, itu ada betul. 115 ya kan, sastrawan di Indonesia Iya. yang ter yang ter apa yang diakui sebagai Setia Sastra Nagari itu. Nah, kemudian ada beberapa tambahan juga belum kami bukukan Iya, iya. karena ini perlu 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 pertimbangan-pertimbangan gitu. Iya, betul. Memang selama ini saya mendokumentasi itu ada di daerah juga seperti Bali Pos, Iya, Surabaya Pos. Hanya memang ke Lampung, iya Lampung. eh, saya tidak pernah dapat. Iya, Kalau di Bali kurang ada ya. komunikasi Iya, dengan penyair Bali, kemudian Surabaya sudah jelas banyak. Yang jelas sih saya lebih kepada surat kabar nasional. nasional ya itu. Iya, Yang regional agak aneh agak ya. kalaupun Ya, iya saya dapat punya itu pasti ya mungkin saya. tidak dijual di Cirebon. Iya, tidak Nah, dijual di di Cirebon, Cirebon. hanya saya juga dapat itu kan dari teman mintalah Nah, minta dikirim. iya. Dulu kan belum secanggih sekarang, saya masih dengan surat menyurat. Iya, iya. Tetap ada saya clipping. Nah, itu juga itu ya mudah-mudahan kan makanya eh jujur saja dokumentasi yang saya clipping itu saya tidak pernah punya pemikiran bakal diberikan ke lumbung puisi. Saya sendiri tidak ngerti karena cuma ada begini. Wah, ini pas gitu. Bisa saya serahkan ke kira-kira apa dokumentasi clipping itu ada manfaatnya dan alhamdulillah ada Untuk manfaatnya. Eh, itu kan ada rencana yang clipping itu akan di otak-atik nanti dibuat semacam buku atau dibuat apa, ada pernah punya rencana sebagai misalnya ada pertemuan-pertemuan kita pajang di mana, ada pernah punya rencana seperti itu lumbung puisi Pak apa Mas Bagus. tentu saja ada Mm-mm. rencana-rencana seperti itu. Hanya apa namanya, kesibukan-kesibukan itu kan bercampur-campur ya Iya, kan. iya. Tetapi saya tidak lupa itu sebuah dokumentasi penting ya. Sama halnya ketika Biasi juga mengumpulkan eh, karya-karya di media Iya, ya, tahun-tahun sebelumnya kan, mengumpulkan juga sama sebetulnya. Biasi itu berangkat dari itu juga sama, berangkat dari apa, karya-karya yang berceceran di mass media itu. iya, iya. Nah, ini kita secara beruntung sekali ya punya dokumentasi yang lengkap. Nah, ini nanti juga kami akan membuat gebrakan-gebrakan baru. Kenapa? Karena dibanding dengan Habiasin, ya kan, dibanding dengan Habiasin justru lebih bagus ini. Alasannya? Ya, alasannya begini, ketika Habiasin apa namanya dengan tidak mengurangi jasa Habiasin begitu. Iya, Habiasin itu eh, artinya dia sepanjang pantauan beliau aja, pantauan beliau di media di Jakarta gitu. Ya, tidak tahu bahwa ada apa namanya sastrawan di daerah. Nah, kemudian dia rekrut, ada yang banyak yang terlewat oleh Habiasin. iya, Ya, iya, contohnya misalnya Wijati aja. iya, Nah, Wijati yang asal Tegal itu dia tidak tahu, ya kan? Nyaris tidak tahu disampaikan oleh apa? eh, oleh Habiasin. Seharusnya dikritisi kan? Itu iya, karya iya, bagus. Kemudian ada yang dari Blitar ya yang saya masukkan ke Setia Sastra Nagari juga. Itu kan angkatan 66 juga. Tapi tidak dimasukkan gitu. Karena tadi keterbatasan kemampuan. Nah, ini sebetulnya koleksi clippingnya Mas Wawan Hamzah Afwan ini lebih komplit daripada apa namanya, daripada HB Yasin. Nah, kalau HB Yasin itu sama, HB Yasin itu ya, karya-karya HB Yasin itu kan identik dengan Balai Pustaka. iya, Jadi terbitan Balai Pustaka ngumpul di HB Yasin.
Itu nggak heran Mas, sama aja kalau kita membeli buku dari sebuah penerbit misalnya Iya, dari tahun 2000 ke sini misalnya. iya, Saya berlangganan dengan Gramedia misalnya. Setiap buku sastra muncul kayak kumpulkan, kan sama. iya, Nah, tapi dari media-media koran yang kecil-kecil lah BSI malah justru kurang, sehingga yang apa terdeteksi oleh Biasin ya cuma Balai Pustaka, kemudian penerbit yang lainnya misalnya Pustaka Jaya gitu, iya, cuma iya, cuma beberapa penerbit aja yang oleh Habiasin. Itu juga ditukar oleh Habiasin dengan resensi. Habiasin menulis resensi, Habiasin mendapat hadiah buku, sehingga perpustakaan Habiasin itu lengkap oleh buku-buku penerbitan, bukan media massa. Itu beda-bedanya Mas. Jadi saya agak beda gitu. Kenapa saya tidak mengkritisi karya-karya sastra yang sekarang gitu iya, ya. Sebab begini, bedanya kalau dulu penerbitan itu terbatas Mas, betul, dimonopoli oleh pemerintah, ya betul, kan. Sekarang betul, banyak penerbitan swasta yang justru karya-karyanya juga sebanding, bahkan ada betul. yang lebih bagus. Iya. Itu. Berbicara masalah dokumentasi ini, terima kasih. Artinya hanya saya sendiri sebetulnya mendokumentasi itu awalnya begini. Saya harus membaca karya-karya mereka juga gitu. Ya, Saya harus tahu. mm-mm. Saya tinggal pada waktu itu di sebuah desa Ya sama. di daerah Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sementara loker yang jualan surat kabar itu adanya di Kota Madia. Ya, Nah, setiap hari Minggu kan ruang-ruang sastra ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. ya. Misalnya Berita Buana beda dengan Pelita atau apa. Nah, itu setiap ada ruang sastra itu pasti selesai tugas ke kota. Hmm. Saya baca-baca, saya guntingi sampai ada teman tuh kiengan. Artinya saya punya pemikiran satu untuk apresiasi dan pengetahuan saya juga, sehingga saya tidak hanya berkutik bangga dengan karya sendiri. Saya harus tahu karya-karya orang lain sebagai pembelajaran juga buat saya. Kumpul tanpa terasa banyak. Jujur saja, banyak teman yang pengen lihat clipping saya. Ya, Boleh lihat tapi tidak boleh dibawa pulang. Ya, sampai anak yang masih pada waktu itu sempat rame pengen pinjam. Sudah saya tidak ada pinjam di sini, baca bila perlu difotokopi sekarang juga. Tapi kesini kan begitu ada lumbung puisi, saya tanpa basa-basi diserahkan total. Itu sampai ada komentar anak, tumben apa dokumentasi itu sampai pernah rumah ya kebanjiran, masih terselamatkan itu buku yang mudah-mudahan bisa membuat greget lumbung puisi. Dan apalagi sekarang di lumbung puisi nanti kita bisa komunikasi juga dengan Mister Nana Sastrawan ini yang sudah kelasnya ngurusi nasional. Makanya saya katakan sudah jangan ngurusi orang sini, orang Kuningan, jauh-jauh ke sana, Cirebon saja sudah ya, supaya kita komunikasi antara Cirebon Indramayu dekat. Nah, berbicara kembali tadi mengapa tidak penyair yang sekarang. Saya kemarin baru sempat obrol-obrol ringan dengan Nana Sastrawan. Itu saya katakan bahwa sastra milenial itu menurut saya penyair-penyairnya itu karya sastra instan. Itu bisa diterima tidak menurut Mas Bagus? Karena pemikiran itu pemikiran saya. Karena berbeda dengan dulu itu mereka banyak membaca apa, sekarang itu banyak yang bagus. iya. Kadang-kadang begitu bagus sudah kena kritikan selesai. Nah, itu menurut Mas Bagus
penyair atau sastrawan milenial itu kan di usia 30 tahunan ya, lahir tahun 90-an. Kalau seperti Nana Sastrawan dan teman-temannya itu kan pernah membaca juga masa-masa yang tahun 80-an. Jadi kalau angkatannya Nana Sastrawan ini angkatan masa transisi. Nah, ini yang angkatan milenial. Menurut pengamatan kan banyak yang masuk di antologi. Menurut pengamatan ini sebagai kritisi kan Mas Bagus juga pernah mengatakan saat ini kritisi sastra itu sudah hampir jarang. Iya. Ya, gimana itu pendapat? Untuk apa? Untuk Karya sastra milenial. milenial ya kan. Ini milenial udah sekarang udah disambung lagi dengan generasi Z. Iya, sama saja itu secara umum. Ada lagi Gencet gitu ya. Gen Z ya. Iya. Masalahnya sebetulnya begini, sama saja dengan apa namanya sebuah peradaban, artinya ada peradaban dalam berkarya sastra. Iya, iya. Kan setiap zaman ada Iya, ada masanya. ada karyanya, Ada karyanya. Karya-karya mereka itu yang sekarang ya kan, tentu saja memotret hal yang sekarang ya Betul, kan? Bukan betul. memotret masa lalu. Masa lalu. Ya kan? Nah, kemudian apa yang perlu dibenahi oleh dikritisi oleh kalangan milenial ini? Satu, ya kan, mereka sebetulnya bukan karyanya yang instan, tapi membacanya yang instan. Itu ya. Jadi, Nah, itu pengaruh dengan hasil juga. Ya, jelas. Karena dia tidak memiliki pembanding bahwa karya dirinya itu adalah karya yang bagus, anggapannya. Iya. Sebelum dia tidak pernah membaca lain. Jadi anak-anak sekarang, kalangan milenial itu ya membaca yang sekarang, membaca situasi yang sekarang. Nah, tidak membaca yang lalu. Sedangkan beda ya, angkatan 80-an sampai 2000 ini justru mereka banyak membaca dari karya-karya sastra pendahulunya atau di masanya. Apa buktinya ini? Buktinya satu ya kan, daya beli, Mas. Daya beli buku pada saat itu bagus. Iya, betul. Artinya di kalangan muda membaca. Iya. Nah, sekarang daya beli apa yang ada? Zaman milenial nih, daya beli buku. Tidak ada kan daya beli. Bahkan ketika kuliah aja, jangankan buku sastra, buku yang kewajibannya sendiri aja ya kan jarang dia beli. Gayanya nih, dulu orang mahasiswa ya kan bangga bawa tebel-tebel apa dibaca atau tidak, tapi dia bangga bawa minimal dipegang gitu. Nah, sekarang ya kan ya memang sih di melalui media elektronik juga ada, tetapi kan tidak begitu membaca itu kan, tidak begitu. Nah, zaman sekarang membacanya seperti itu, justru malah yang instan yang membacanya. Iya, membaca sudah betul, selesai dari membaca, tetapi pada akhirnya karya juga ikut instan. Ya, jelas. Tidak mesti sebetulnya, Tidak mesti, ya. Tergantung kepekaan mereka ya. Iya. Kan? Di antara yang muda-muda juga ada yang bagus, ada betul. yang bagus juga. Hanya tadi kalau misalnya dikatakan instan memang oke lah. Iya. Tapi ada juga yang bagusnya. Tapi memang dunia sekarang itu banyak yang instan, hal yang wajar. Ya, termasuk Mas Bagus juga kalau nuang kopi sudah langsung tanpa ada kita kopi dulu, kemudian gula ukurannya sekian. Sekarang sih sudah ada saset instan juga. Jadi berarti kan sudah memang zamannya. Nah, saya punya pemikiran begini. Ini ada semacam, kalau saya baca di Lumbung Puisi, ada banyak beberapa yang muda protes dengan seolah-olah saya termarginalkan. Itu. Nah, itu menanggapi hal yang seperti itu bagaimana? Jadi begini, beda dengan zamannya Habib Yasin, ya kan. Bagi kami, ya kan, tentu saja orang akan berlaku misalnya ada seseorang menjadi kurator dan sebagainya,
dia akan memegang prinsip. Betul. Semua orang Pak prinsip, Iya, ya kan. iya. Nah beda zaman dulu, ya kan. Contoh misalnya HB Yasin melihat Khalil Anwar itu menjengkelkan, Iya, iya. tetapi Habib Yasin tidak apa namanya, tidak marah dengan hal itu. Kenapa? Justru hal yang semacam itu adalah sebuah proses untuk membuahkan karya-karya yang bagus. Tapi zaman sekarang orang menjengkelkan itu belum tentu memberikan membuahkan karya yang bagus. Jadi ada semacam itu, kalau sudah tidak senang ada jadi sentimen pribadi ya. Mungkin juga bisa terjadi. Bisa seperti Ya itu. sebetulnya jangan sampai ke arah itu, sebetulnya Iya, jangan sampai ke arah itu membuat sentimen kepada orang, ya kita lepaskan aja itu masalah. Hanya permasalahannya itu tadi, ya kan, keunikan seseorang dipandang oleh kurator itu, iya, ya sekarang beda dengan zaman masa lalu, ya iya, kan, masa lalu. Contoh misalnya pada saat Wage apa namanya yang di Bali itu yang suka minum, kemudian Saud Sitomorang yang suka iya, minum iya, misalnya, itu eh, pada masa dahulu dipandang sebagai sebuah proses. Karena apa? Khalayak memahami bahwa justru ketika dia bertingkah seperti itu malah karya-karyanya semakin bagus. Nah, sekarang kan tidak, karyanya sudah tidak apa namanya, tidak mendukung, ya kan, artinya pola anunya juga kelihatannya juga tidak baik. Nah ini bukan berarti kami memarginalkan, tetapi saya hanya akan melihat karyanya dulu mas, iya, karyanya dulu sebelum kepada sifat atau tingkah polanya itu saya melihat karya dulu. Boleh ekspresi itu dilakukan, misalnya ada yang rambut gondrong, ada yang bajunya apa namanya, khas, ya kan, iya, boleh, nggak jadi iya, masalah. Tapi bagi saya, bagi lumbung puisi, saya lihat tuh karyanya dulu. Ketika karyanya sudah saya sudah sudah mengakui, ya kan, nah baru saya melihat oh ini, sehingga tertanam. Contoh lah seperti si Tok Sernggenge teman saya juga sama kan. iya, Artinya saya melihat karyanya dulu, ketika karyanya muncul di Kompas apa, jadi artinya yang begitu-begitu tuh mungkin sebuah proses, iya. Ada, ya kan. kita bisa menarik kesimpulan dulu melihat karya itu melihat ada acuan surat kabar anu. Ya, Nah, sekarang acuannya yang dipandang oleh Mas Bagus selaku kurator lumbung puisi apa itu? ya kan gini, kami yang merekrut karya-karya dalam sebuah garapan-garapan antologi bersama, Iya, misalnya lumbung puisi 1 sampai 10 kan sudah nih ya, iya, kemudian kita beri nama yang lainnya, misalnya ada kemarin juga tahun 2003 ya, sastra tama gitu, sastra iya, tama, kemudian juga dicetak di apa, penerbit yang dari Cirebon yang udah mulai terkenal nih, yang pustaka. ya yang pustaka, ya Iya, itu kan iya, sastra tama. Nah iya, itu juga artinya karya-karya mereka kan kita datang, iya, kita undang, ya kan, untuk dilihat, ya dilihat kemudian dibukukan, dan mereka tidak mengumpulkan puisi, tetapi mengumpulkan buku, ya mengirimkan bukunya, artinya ada pembuktian bahwa mereka yang sudah masuk sastra tama itu memang sudah menerbitkan buku, penyair iya, yang sudah menerbitkan iya, buku, dan puisi-puisi yang ada dalam sastra tama itu adalah puisi-puisi pilihan iya. yang oleh maksudnya oleh kurator Wah, lumbung, kurator. ya ulah Iya, pilihan kita masukkan ke dalam sastra tamu gitu. iya. Nah, kaitannya dengan penerbitan buku. Iya, Dulu dengan sekarang, penerbitan buku enak mana? sebetulnya Iya, enak dulu. enak dulu. Iya, Karena didapat. karena apa, penerbit yang butuh kami, butuh penulis. Nah, Iya, sekarang penerbit penyair. ya, Heeh. butuh penerbitan. Oh, butuh penerbitan. Iya. Berarti dulu tidak semua, artinya begini. Dulu tidak semua penyair eh, bisa menerbitkan buku. Ya tidak juga, Tidak juga. bisa, Ada, bisa ya. juga ada. Ada yang males. Ada Ada yang untuk bisa, dokumentasi. bisa juga
penyair juga menerbitkan sendiri pada masa lalu Iya, juga bisa. bisa. Hanya sekarang kayaknya lebih canggih Lebih canggih sekarang, dan lebih banyak. lebih banyak ya. Nah, Artinya yang butuh itu adalah penulisnya. butuh penulisnya. Ya, Sehingga kadang-kadang kita tidak tahu. Yang penting sih bisa makanya ada yang mengatakan begini, yang penting sudah punya kitab buku atau tidak nanti dulu. Masalah buku pernah dicetak atau tidak, saya pernah baca ada penyair milenial yang sudah banyak menulis, menerbitkan buku, tetapi masih belum menunjukkan jati dirinya, kekhasan puisinya. Ada yang hanya di status dia tidak pernah menerbitkan tapi bagus gitu. Jadi siapapun, jadi akhirnya sekarang lebih mudah kalau begitu. Siapapun bisa menjadi penyair. Makanya ya, ya iya, namanya juga kita kan profesi apa sih? iya, Ya kan? profesi apa tidak jelas. Profesi penyair ini hanya bukan profesi untuk mencari nafkah, bukan, Betul, tapi betul. sebuah status, profesi status ya, profesi yang berkaitan dengan karya. Contohnya bukan hanya penyair sebetulnya, pengrajin, pelukis juga sama. Betul, yang kaitannya dengan seni. Ya. Dulu dengan sekarang, kalau saya ini pengamatan saya itu lebih banyak penyair zaman milenial. Nah, kesimpulannya begini. Umumnya penyair itu gelisah, stres, ya, Iya. berawal ini ya, agak-agak sependapat. Apa memang sekarang zaman sudah orang banyak yang gelisah menurut Pak Agus sehingga menuangkannya lewat puisi? Tergantung daripada bagi yang sudah profesional ya kan, artinya seorang sastrawan itu bisa menyelami, bisa Iya, berperan watak iya, ya kan, sebagai si miskin, sebagai si frustasi, sebagai si kaya, sebagai macam-macam lah yang profesional. Tetapi bagi kalangan-kalangan yang milenial ini ya kan, harus dialami dulu untuk merasakan misalnya untuk membuat puisi kereta api misalnya, iya, dia harus iya. merasakan dulu naik kereta api. Tapi kalau yang profesional tidak naik kereta api pun dia sudah merasakan, artinya sudah berpengalaman. Jadi banyak 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 sentuhan-sentuhan yang harus memberi masukan kepada kalangan milenial ini. Kalau mereka sebetulnya sudah bagus, sudah mulai banyak berminat Iya. tentang sastra, hanya tadi ya kan terlalu terburu-buru, Ya, terlalu iya kan terburu-buru, ya. artinya itu instan itu kan ya. Iya, Iya, terburu-buru aja. terburu-buru. Tidak, sehingga proses itu Proses pengendapan proses itu kurang. ya, kurang, prosesnya itu kurang. Berarti memang lebih banyak. Bahkan saya punya pemikiran begini. Suatu saat saya pengen khusus untuk antologi yang generasi milenial. Iya. Kita kurasi ya mungkin saya sendiri nanti baik lumbung puisi atau kita ya Caruban, kita berapa saja masuk nanti akan ada juara dapat hadiah dan nanti kita kritisi. Wah, silakan itu Mas, bagus itu. Sekarang kan gini, apa namanya, daya tarik untuk kalangan milenial terhadap sastra itu kan harus dipacu oleh orang-orang tua. Kadang-kadang orang tua menghalangi, Oh, di antaranya ya, iya, iya. menghalangi mereka. Iya, ya iya. kan? Di antaranya ini Justru sempat saya ide, obrolan dengan ya, Nana Sastrawan juga seperti itu. ide untuk membuka, ada hadiah, Iya. ya kan, ada penghargaan kepada mereka, itu bagus itu. Saya Memberikan peluang kepada iya. mereka ya. Dan kan selama ini lumbung puisi itu kan semua masuk. Sampai saya sempat menyinggung masalah Hari Puisi Indonesia yang setiap tahun itu kan juara-juaranya angkatan-angkatan saya banyaknya. Ya, makanya nanti antologi ini akan dikemas khusus milenial dengan batas usia sekian. Nah, kita kritisi untuk jangan sampai ada sempat yang mengatakan begini, yang milenial itu yang senior anggapnya senior. Saya katakan kalau saya memang senior, cuma dalam berkarya itu tidak ada senior tidak ada apa menurut saya. Iya membantu, tapi pada akhirnya nendang gitu, itu ada. Nah ini saya lihat di lumbung puisi ini luar biasa. Umumnya katakanlah sebuah literasi, ya lumbung puisi juga untuk sebuah media
untuk mengembangkan sastra, menerbitkan antologi. Umumnya yang menerbitkan antologi bersama, ya mau tidak mau peserta ya karyanya yang ada di dalam buku tersebut wajib untuk membeli buku. Tetapi yang setahu saya ini agak gila ini, Lumbung Puisi ini tidak pernah saya komandan ini Iya. menekankan itu. Tetapi anehnya itu rezeki itu ada aja. Itu gimana itu? Itu kan tidak semua orang. Itu kata saya itu sudah gila itu. Karena sementara yang lain itu dengan membuat antologi, ya katakanlah luru-lewian. Iya. Ya Baik. mungkin ada beberapa yang seperti itu yang Mm-mm. cari lebihan, ya Iya. kan, itu juga sah-sah aja. Iya betul. Sah. Nah, Hanya ini kan lumbung puisi lain daripada yang sama gitu. nah ini kalau di Lumbung Puisi, ya Mm-mm. kan, jadi begini pola lumbung puisi itu apa namanya, seperti apa, ada bekasan dari orang tua saya. Iya iya. Jadi kalau asalnya uang itu jadi uang. Oh itu. Jadi sudah Ah, punya moto seperti iya, itu. kalau Visi kita mau misinya. jualan asalnya uang itu pasti jadi uang. Insya Allah. Iya pasti, Iya. jadi jangan khawatir. Iya iya iya. Jadi Dan itu kan tidak semua orang berpikir itu. ya, Makanya pantesan gitu. jadi Dan saya buka aja nih rahasianya. Kalau iya iya makanya asalnya kan uang pasti jadi uang. iya itu kan supaya mereka tahu. Iya, Ini banyak sih. Anggapan saya sudah ya artinya orang sampai bagian dari lumbung puisi lah iya, gitu. Itu Pak Bagus gimana ini saya tidak mikir. iya, Nang yang itu tuh artinya bisanya saya begini. Umumnya kan ketika dari seberang dari Sumatera itu kan datang ke Cirebon iya, dari Kutai itu dengan ikhlas tanpa memikirkan nanti pulang diongkosi atau tidak, iya, tanpa berbicara begitu, tapi mereka datang. Dan hebatnya lagi mereka dengan sendiri bawa kekhasan. Misalnya saya misalnya ke Lumbung Pisi atau kita dari Garut dari sana itu dengan otomatis itu luar biasa. Itu tidak semua ini pantesan gitu. iya. Sampai Lumbung Puisi komandannya sempat dipanggil oleh Presiden Jokowi. Saya mau tanya sejarah dipanggil presiden gara-gara apa itu? Wah itu mah hanya apa namanya, hanya Ya, itu tidak semua hanya sastrawan dipanggil oleh saya berusaha melupakan itu. berusaha. Ya, Ya tidak. Oh, jangan melupakan itu walaupun artinya sekarang ini, iya, artinya karena situasi sekarang ini iya, saya kita jangan berbicara situasi sekarang. Itu kan antologi puisi kemeja eh, eh, lengan putih. Iya, enggak, rupanya Mas Wawan nih datang, saya sengaja diundang di Caruban apa, ya Taliban. Caruban nih mau jebak saya nih. Tidak jebak. Artinya siapapun itu kan tetap sebuah penghargaan. Ini kita berbicaranya penghargaan. Tidak ada unsur, saya tidak ada unsur politik ini. Saya mau siapa sekarang ada berbicara cawapres, ya mereka tidak siapapun. Selama itu kan hak kita. Hanya ini kan luar biasa itu sampai cuma yang namanya sastrawan itu dipanggil di sana dengan waktu 1 minggu beli betah suwe, saya dengar itu. Tapi betul kan sempat diundang, ini saya tanya ini Ya itu ada apa namanya, memberikan apresiasi aja. apresiasi. Ya. Kemudian katanya dapat kenang-kenangan. Dan tidak menjawab. Saya Sebetulnya gini apa iya namanya, tidak kok kan. semua juga sama, ya kan, jangankan sastrawan, Iya. kita ini hanya rakyat yang pengen ketemu si presiden gitu aja. Oh Jadi begitu. nggak ada masalah apa-apa. Oh tidak ada. Hanya rakyat Tapi yang itu itu rakyat pengen ketemu aja gitu, iya nggak iya. ada masalah. Iya, cuma luar biasa ini jangan sampai begitu dapat hadiah diajak KW gitu. Itu Hanya rakyat diberi ketemu orang besar ngasih apa itu wajar. wajar, Jadi iya. nggak terlalu Cuma dari sekian itu bukan adanya di Lumbung Puisi gitu tuh. kan hal Ya. yang istimewa bukan. Oke. Karya
Mas RG Bagus Warsono sampai saat ini tulisan yang dibukukan, saya berbicara kalau tadi kan antologi bersama, ini pribadi berapa buku yang pernah dicetak? Ya kalau buku khusus sastra baru 24. Ya hampir seimbang sama Ya, antologi bersama. ya Iya. kebetulan gini, semuanya atas biaya sendiri. Tapi Zaman dia sekarang, sendiri. zaman Iya, sekarang. iya, iya. Tapi buku-buku Iya, saya terbit buku pelajaran gitu. iya, Itu semuanya diterbitkan oleh penerbit penerbit dengan bukan biaya sendiri, Mas. iya, Kalau iya. buku-buku semacam buku Oh buku pelajaran ya. ya kan, saya juga mengarang Puy- tentang apa? itu Tentang pribadi atau ya tim buatnya? pribadi. Oh pribadi. Bahasa daerah, Mm-mm. buku untuk kepentingan pembelajaran. Nah pembelajaran buku apa saja yang untuk pembelajaran di ruang lingkupnya untuk Mas RG Bagus kan dinas di Indramayu. Hmm. Apa itu sastra sudah di pendidikan baik di SD, SMP, SMA sudah masuk Oh, di Indramayu? untuk bahan pengayaan Iya, ada, bahan lumbung pengayaan puisi. sastra ada, bahan pengayaan untuk siswa SMP, Hmm, SMA, kemudian di perguruan tinggi saya juga menulis bahan pengayaan tentang sastra. iya. Artinya itu bisa dimiliki oleh para guru sebagai pegangan guru untuk diajarkan kepada siswa. Udah. Itu yang menarik itu ada buku yang kalau ngomong ini nekat banget ini. Komandan Lumbung Puisi. Yang belum baca ini buku saya ini belum penyair itu judulnya apa? Nah, itu buku yang kemarin juga itu alhamdulillah Iya, itu terbit tahun berapa? tahun 2003 ini Judulnya menjadi penyair. Menjadi Penyair. Kan ketika bertemu sampean dulu baca buku kian dulu jadi penyair kan. Geberagannya itu Itu sampai pemancingan. hari ini masih banyak pembeli Iya, ya, minta dikirim bukunya ya kan, itu sampai hari ini masih laku. iya. Kembali lagi ke antologi. Ini luar biasa. Akhir tahun ini di grup itu saya baca akan menerbitkan buku antologi Melihat Indonesia. Itu diterbitkan kapan? Ya terbitkan sekitar Desember atau Januari. Eh, ada berapa penyair yang sudah tersaring? Ya 90-an lah. 90-an rata-rata antara 90 100 ya. Saya gitu aja nggak usah banyak-banyak. Iya, iya. Eh, pernah terfikirkan tidak dari antologi semua itu kan ada penyair yang dari pertama sampai wokel nulis bahkan zaman sekarang itu popularitas saya kalau itu kan saya nulis kan pakainya mesin ketik ya saya sampai mesin ketik itu juga ada yang terakhir itu kenang-kenangan saya Yang sampai selalu jebol. ikut gitu. Iya selalu sampai jebol 3 kalau sekarang kan gampang itu selalu ikut itu populer itu dalam waktu 2 tahun ada beberapa orang penyair itu bisa nyampe dia punya antologi puisi itu bisa nyampe 250-an itu luar biasa itu penyair kaya itu menurut saya. Nah itu pandangan lumbung puisi ya itu kan sah-sah saja. Nah pandangan lumbung puisi sebagai kurator Mas Bagus itu yang terjadi seperti sekarang ini gimana? Oh itu sebetulnya kesertaan penyair mengikuti antologi bersama ya Hmm, kan, itu kan pilihan, iya, sebuah pilihan. Artinya eh, pada masa sekarang ini ya kan banyak iya, komunitas-komunitas yang menyelenggarakan antologi bersama ya iya, kan, di mana-mana ini iya, ya kan. Bahkan sudah muncul sekarang antologi bersama yang di apa digagas oleh penerbit. Jadi penerbit yang menggagas, menggagas antologi bersama, iya, menyelenggarakan antologi bersama. Tujuannya tadi setelah terbit bukunya satu
yang tadi mengisi antologi bersama itu harus membeli kan. Iya, Nah iya, itu, iya, jadi sehingga ada penerbit-penerbit yang menyelenggarakan antologi bersama iya. gitu. Menjaringnya Nah, seperti ya, itu, ya. kalau saya tidak, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita ini lumbung puisi itu saya tetap pada pagunya, artinya pada garisnya. Kita ini untuk kepentingan sastra Indonesia, Mas. Jadi tidak apa namanya, tidak asal gitu. Iya, iya, Sekiranya ini tidak pantas ya tidak gitu iya, ya. iya, Jangan sampai, walaupun kita tetap menghargai mereka, tapi iya. ketika tidak pantas ya tidak. Kita ini kan eh, untuk kepentingan sastra, artinya sastra Indonesia ini kan berkembang, ya kan. Zaman dulu, zaman H.B. Yasin itu setiap naskah ini diteliti apakah ini plagiat, apakah juga sanduran, apa juga alih bahasa, kan tidak tahu kan. Iya. Nah, kita sekarang bahkan tidak tahu, tapi saya percaya zaman sekarang ini bahkan lebih canggih, artinya lebih canggih, bahwa karya-karya puisi itu semakin berkembang. Nah, sehingga ada karya-karya yang justru baru, gitu, yang justru keluar baru. Saya semuanya saya anggap ini sebuah perkembangan sastra Indonesia. Nah, sehingga untuk ke depan, Hmm. ke depan lumbung puisi ke depan tetap pandangannya kepada sastra Indonesia, artinya yang berkualitas, sastra Iya, yang iya. berkualitas yang ada di lumbung puisi, sehingga karya-karya kita ini, saya percaya tadi yang Mas katakan, ini nanti gimana Iya, bukunya, laku iya, tidak, iya. dibeli apa tidak, ya kan. Meskipun penulisnya tidak membeli, apabila buku itu berkualitas, yang tidak membeli, yang Tidak tidak ada tidak di di buku, buku, yang ya. tidak menulis pun Menulis, membeli, iya, ya, dan itu iya. terjadi di lumbung puisi, Betul, ya kan. betul. Padahal dia tidak menulis, Iya. tetapi dia membeli bukunya. Nah ini yang karena tadi, bahwa ada muatan-muatan sastra pada tahun itu di situ. Itu yang makanya agak sepemikiran dengan saya, mengapa kok tiba-tiba dokumentasi saya yang usianya itu sampai lecek hitam yang Iya. diserahkan ke lumbung puisi itu usianya 50 tahun. Iya. Sama Nana Sastrawan juga Tua-tua tua dia. Tua-tua. tua kertas itu. Ya, Ah. berarti ada. Makanya pas begitu kita hampir punya prinsip yang sama, siap kalah. Iya, Ya, sama kan ya? Iya, bagus. Mas Bagus ini kan siap kalah ketika membuat ada yang mau beli, mau tidak, masa bodoh, yang penting kita berbuat sesuatu, begitu kan? Iya. Eh, itu kembali kepada melihat Indonesia itu terbit kapan? Sempat ada yang tanya, Melihat Indonesia, nanyanya kok ke saya, kata saya itu tidak langsung ke kurasi gitu. melihat Indonesia ini, perkembangan Indonesia sekarang, ya kan. Iya. Kemudian di ujung tahun, ya kan, lagi marak situasi pemilu. Iya, politik, ya. Sehingga ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan sastrawan kita terhadap situasi Indonesia. Iya. Jadi mereka juga mungkin menunggu Iya, perkembangan. nanya. Soalnya ini Perkembangan. ya kan sering gagasan-gagasan, saya katakan sering kan, gagasan-gagasan kurator, komandan lumbung puisi itu agak sedikit, ya kalau itu sih kayak biro lah gitu, muncul yang mereka ya kan persepsi macam-macam Perlu gitu. disampaikan kepada teman-teman semua bahwa melihat Indonesia pada hari ini. Ya. Artinya pada hari ini Indonesia bagaimana? Iya. Nah, yang saya baca, ya kan, maksudnya Indonesia sekarang, ya kan, dibanding dengan yang dulu, ini yang kita tampilkan itu Indonesia sekarang. Iya. Ya, contoh misalnya Indonesia pada masa lalu, gitu. Iya. Pada masa lalu, ya, di mana banyak rokok kretek, Iya. merek rokok kretek, gitu ya. Sekarang sudah
semakin sedikit merek-merek rokok kreteknya, ada apa nih, ya kan? Iya, iya. Ada apa nih? Sampai ke sana Nah, gitu. artinya Iya. Indonesia ini Iya, bagaimana? iya. Ada apa ini, Iya. ya kan? Kemudian juga taruhlah misalnya Indonesia eh, ini banyak lahan-lahan pertanian yang dipakai oleh jalan-jalan tol, Iya. ya kan? Kemudian tapi bangsa Indonesia ini bisa makan, ya kan? Dari mana, Iya. ya kan? Makannya nih, ya kan? Ada yang menolak apa namanya impor beras dan sebagainya. Sebetulnya itu membaca Indonesia, Iya, iya, membaca iya. Indonesia. Ada lagi misalnya Indonesia nih yang kita hadapi sekarang, ya, yang kita hadapi sekarang nih misalnya. Padahal putra-putra Indonesia kan pinter-pinter nih sekarang. Ya, udah banyak yang cerdas-cerdas, ya kan? Tetapi kita tidak bisa, ya kan, membuat misalnya membuat mobil, ya Iya. kan? Padahal mobil itu diciptakan, ya kan, di abad 19. Bayangkan, sudah 100 tahun lebih. Artinya dalam tenggang 100 tahun lebih Indonesia harusnya bisa mengikuti, Iya, iya. ya kan? Ini jangankan sampai kita membuat satelit, ya kan, membuat mobil aja kita kewalahan, bahkan sepeda motor aja, ya kan, Iya, kewalahan. iya, iya. Artinya apa, ada ketergantungan, ada keterlambatan melihat Indonesianya. Oh, bahkan sepeda motor aja belum bisa, Betul, bisa diterima ya. pandangan karena mungkin masyarakat kita itu konsumen. Ya bisa. Bahkan negara-negara lain, wah pokoknya kayaknya urutan pertama negara konsumen. Contoh, HP saja. Saya HP paling-paling ganti berapa? Ya. Anak-anak zaman sekarang sudah ganti bisa 5. Jebol sedikit, kalau kita kan kadang-kadang dibetulkan, ganti yang baru itu. Jadi kita memang manusia Ya, mungkin udah konsumen itu, ya, bukan produsen. kalau kita sebut negara konsumen, Heeh. ya kan, berarti Indonesia itu kaya. Kaya, iya. Artinya itu tidak kaya negaranya saja, Iya. rakyatnya juga kaya kan? Kaya, Karena tadi disebut oleh sampean konsumen. konsumen. Ya, berarti kan kaya rakyatnya. Nah, tapi kenyataannya, Iya, ya kan? iya, Kenyataannya kita keluar aja, iya, ya kan? iya. Beda lagi. Beda, Nah, beda. jadi apa Iya. yang Ya dikonsumennya? ini kan, ya iya. kan? Artinya begini. Kadang-kadang begini, orang yang kaya ada di desa, Ya, paling kaya. Kita lihat orang di kota, kayanya dengan orang kota biasa-biasa saja. Dianggap tidak begitu kaya. Tetapi kalau dibandingkan antara kekayaan yang di kota dengan di desa, lebih kaya di kota. Itu sama aja begitu. Jadi dalam ruang lingkup yang ya, kecil, iya. kita ya memang relatif sih ya. Relatif. Relatif bicara seperti itu, sehingga tadi hanya Menggaris melihat Indonesia itu ya, yang nanti makanya dipertanyakan sedang konsumen ini apa, Iya. ya kan? Sedangkan taruhlah misalnya kita negara konsumen, berarti negaranya kaya, kaya. rakyatnya juga kaya, Kaya. ya kan? Tetapi Mm. ketika kita mendengar demo, ya kenaikan upah, Iya. kenaikan apa, Iya. ya kan? Iya. Bahkan itu sering terjadi, ya Terjadi. kan? Ini Iya. minta dinaikkan gajinya, Iya, ini iya. kan juga sebuah kacamata, ya apa di mana letak kita nih? Iya, iya. Artinya begini, kalau kita sebut negara konsumen berarti ada surplus penghasilan Iya. bangsa nih. Bangsa. Dari mana, ya kan? Iya. Nah, kita kayak tidak ada kan? Tidak jelas ya. Kemudian kalau sampai pada waktunya misalnya, ya Iya. kan? Oh, ini Indonesia nih negara konsumen. Kemudian kita lihat nih di kantor pos ada bagi-bagi apa namanya? Ya, BLT lah. Ya BLT misalnya, ya kan? Itu ribuan mas. Iya. Jumlahnya, ya kan? Bahkan yang kaya pun, yang naik sepeda motor juga ikut. Ikut. Nah, ini kan fenomena. Iya. Ya, maksud saya di situ Justru. melihat Indonesia. Ya, itu unik gitu ya. Unik Hmm. dari universal. Oke, yang terakhir karena pasti nanti gampang ada sesi lain ya untuk nanti kita kalau gebrakan-gebrakan misalnya Mas Agus pengen ngobrol di Yatra Sarupan. Oke, siap. Terima kasih mas. Iya, berarti nah ini untuk ke depan langkah apa yang akan ya kan sekarang mau menjelang pemilu, apakah karena menjelang pemilu situasinya kayak begini, lumbung puisi juga
ikut rehat. Enggak. Oh enggak, Jadi apa yang di sastra itu mengikuti, Mas. mengikuti? Iya, itu Artinya bagus. Bukan, artinya tidak 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 memandang ini tengah pemilu, iya, ya kan? iya. Tengah apa, bahkan mencoblos aja bisa dibuat puisi. Puisi, iya, Ya, melihat Indonesia, artinya betul. kata itu mengikuti, Iya, jadi iya. jangan khawatir. Ya, Nah, iya, tinggal tunggu gebrakan. ya, nah, Iya, terus gimana? untuk apa, Yatra Caruban, ya Iya, Caruban ini saya melihat ini suatu apa, peningkatan gerak sastra ya, terutama di apa, khususnya di Cirebon, wilayah 3 juga, mungkin juga Indonesia ya kan, ada eh, apa namanya, sebuah konten, sebuah apa, studio konten yang khusus menangani sastra. Ini ke depan juga harus sudah sering ditampilkan lebih banyak ya, durasinya di YouTube di iya, mana, iya. sehingga eh, menjadi rujukan ya, menjadi bahan resensi ya kan, resensi kalangan-kalangan sastrawan ya kan, kemudian para pendidik sastra di sekolah-sekolah, di universitas, sehingga ada sebuah rujukan bahwa konten Yatra Caruban ini sudah memenuhi kriteria-kriteria itu, sehingga menjadi bahan, tidak saja bahan tontonan di YouTube atau apa, tapi juga bahan ilmiah ya, studi ilmiah. Oh, ini menurut ini Caruban ilmiah. Dan itu saya yakin Mas Wawan bisa membawa teater Caruban ini semakin maju. Terima kasih supportnya, tetapi mohon maaf saya juga dari mulai sekarang minta bantuan pemikiran karena bagaimanapun juga saya tidak bisa berpikir ini kan perlu Ya, tukar pikiran. Makanya saya kan mengusulkan tadi kita membuat itu antologi, kita nanti jadi juri, hmm, kita pilih. Kemudian buku antologi itu khusus yang milenial ya. kita bahas, kita ulas di sini. Ya, sebetulnya gini, untuk langkah-langkah ke depan Iya, ya kan, semacam seperti kita ini, iya, obrolan ini perlu ditingkatkan dengan obrolan yang lain. iya, Artinya iya, ada beberapa narasumber yang lain betul. yang lebih bagus ya kan, kemudian bisa bercerita ya, Iya, tentang keadaan kita. Eh, Sekarang tidak memandang bahwa sesuatu hal itu datangnya dari ibu kota, tidak, tidak, iya, betul, tapi betul, di Cirebon ya, betul. di daerah ya kan, bahkan sekarang di Madura, di Surabaya juga malah sudah mendominasi Iya, pemberitaan mengenai sastra ya kan. Nah, ini Cirebon, dan tidak ada zaman zaman teknologi digital ini, tidak ada perbedaan betul. perbedaan apakah itu di ibu kota atau di daerah, nggak jadi masalah. Nah, ini saya yakin Mas Awan bisa, nanti Mudah-mudahan juga minta teman-teman juga bisa datang ke sini betul, ya. termasuk saya sudah hubungi sastrawan Bali ngakan ditunggu di Cirebon siap katanya. Nanti lihat situasi gitu. Oh iya, Ngakan eh, yang dari atau Bali. ya, terima Dari kasih Ikatan iya, ini ya, dari Ngakan. ya. Pada waktu itu saya bertemu di Bali dengan kemudian Mas Entih Mudakir juga. Waduh, Saya undang Tegal kan Parek ya, gitu tuh ya. Sampai termasuk yang di Kutai itu kan penyair sastrawan yang boleh dikatakan pengelana itu. Ditunggu di Yatra Caruban. oh Bicaranya siap. dia, Sukardi Wahyudi. oh yang kemarin menjuarai tenis meja Iya. Kaltim. Oh, Eh, Atletik juga sastrawan. itu jadi yang jadi saya salutnya itu di usia Iya, sekian, sudah purna bakti 62, 62 tahun 62 tahun. masih menjadi juara Tenis tenis meja. meja. Iya, Apa iya. tidak ada yang muda di Muda. mana? Iya, iya. Atau gimana ini? Iya. Berarti bukan hanya di dunia sastra, Iya. di dunia olahraga pun itu lomba di daerah masih dikuasai oleh yang manula. Oh, iya. Oke, terima kasih. Kalau ngobrol ini nanti ada kita sesi berikutnya. Ya, Tidak sama-sama. cukup, ini sudah hampir satu, kurang lebih hampir satu, Cukup lama juga cukup ya lama juga. kita ngobrol. Tadi awalnya belum panas ini, sepanengnya si Indramayu, Iya. durung manek. Oke, terima kasih
Mas RG Bagus Warsono yang mau hadir ya di Yatra Caruban ini. Saya juga ingin Yatra Caruban kerjasama dengan Lumbung Puisi Sastrawan Indonesia yang sudah banyak malang melintang, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kita tetap komunikasi. Oke, terima kasih Mas RG Bagus Warsono. Selamat Ya, buat Yatra Caruban. terima Semoga kasih. banyak yatra masukan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.